Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Rida Gusnita SSI dari SMP Negeri 2 Rengat, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Pada hari ini saya tidak sendiri, namun saya ditemani oleh Ibu Ana Wahyuni SPD. Beliau adalah guru IPA dari SMP Negeri 2 Rengat. Assalamualaikum Ibu Ana. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Sehat ya. Hari ini kita akan mengadakan percakapan observasi ya Bu. Nanti saya akan mengamati proses pembelajaran yang jelas. Tujuan dari observasi ini atau supervisi ini adalah untuk mengetahui, mengamati dan mengevaluasi proses pembelajaran yang dilakukan di kelas. Dan percakapan praobservasi ini dilakukan yaitu sebagai langkah awal nantinya bagi diri sendiri agar lebih siap, lebih percaya diri, dan sehingga maksimal dalam melakukan pembelajaran di kelas. Ibu, nanti saya akan berikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Mungkin ini pertanyaan yang pertama, apa kira-kira tujuan pembelajaran yang akan dilakukan nanti? Baik Bu Rida, untuk pertemuan selanjutnya itu akan memasuki materi baru mengenai cahaya dan alat optik. Nah, pada pertemuan selanjutnya ada 5 tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan sifat-sifat cahaya. Siswa mampu menjelaskan sifat-sifat cahaya. Kemudian siswa mampu menyelidiki bahwa cahaya itu dapat merambat lurus. Kemudian siswa mampu menyelidiki pembiasan cahaya. Kemudian siswa mampu menghitung sudut pantul berdasarkan sudut datar. Kemudian siswa mampu menjelaskan bahwa cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Nanti ada 5 tujuan pembelajaran ya, nanti akan dilakukan di kelas. Dari kelima tujuan pembelajaran tadi, area pengembangan yang ingin Ibu capai apa ya? Untuk area pengembangannya itu secara pengetahuan dan juga keterampilan. Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi, bahwa secara pengetahuan siswa itu mampu menjelaskan bagaimana sifat-sifat cahaya, kemudian bahwa cahaya itu merupakan gelombang elektromagnetik. Nah, sedangkan untuk keterampilannya siswa diminta untuk melakukan praktikum, menyelidiki bahwa cahaya itu dapat merambat lurus, kemudian cahaya dapat dibiaskan dan juga dapat menghitung sudut pantul dari sinar yang datang. Kayaknya kayak asik ya Bu, ada praktikumnya juga, jadi anak-anak bisa langsung mengaplikasikannya, mencoba langsung. Biasanya kalau praktik itu lebih mudah diingat karena ya daripada teori gitu. Ya, bagaimana rencana dan rancangan pembelajaran yang nanti dipersiapkan, misalnya seperti strategi pembelajarannya atau model pembelajaran nanti yang akan dilakukan? Untuk pertemuan berikutnya itu strategi pembelajarannya menggunakan inquiry. Nah, di mana siswa ini nantinya diminta untuk menemukan sendiri pengetahuannya, tetapi tidak terlepas dari peran seorang guru sebagai fasilitator untuk mereka. Kemudian untuk model pembelajarannya itu menggunakan discovery learning, di mana yang pertama itu langkah pertama itu stimulus atau rangsangan. Nah, siswa nantinya akan diberikan rangsangan berupa video, kemudian lagu, agar siswa semakin terpacu rasa ingin tahunya. Kemudian langkah kedua yaitu memberikan pertanyaan atau identifikasi masalah. Nah, di sini siswa diberikan pertanyaan-pertanyaan yang memicu rasa ingin tahu siswa. Kemudian setelah itu siswa akan diberikan LHPD per kelompok untuk melakukan pengolahan data. Langkah berikutnya pengolahan data, pengumpulan data. Kemudian setelah mereka berdiskusi untuk mengumpulkan data, itu akan dilakukan pengolahan data oleh mereka. Kemudian terakhir itu dilakukan pembuktian dengan cara presentasi dan menarik kesimpulan. Jadi nggak sabaran ya melihat pembelajarannya gitu. Nah, media pembelajaran yang Ibu gunakan nanti di kelas apa saja? Kalau untuk media pembelajarannya itu ada LKPD, kemudian ada lagu, kemudian ada PPT. Ya, nanti pembelajarannya kapan ya akan kita lakukan di kelas? Waktunya jam berapa gitu? Pembelajarannya akan dilakukan pada hari Kamis di kelas 8D jam ke
ke 8. Di kelas 8D nanti apa di labor atau di apa? Iya, di labor. Oh, di labor. Di labor biologi. Labor biologi. Berarti minggu depan saya akan datang ke kelas ibu untuk melakukan supervisi pembelajaran tadi, untuk menuju dan mencatat apa-apa saja yang terjadi dalam kelas. Nanti setelah supervisi kita akan melakukan lagi percakapan pasca observasi, dan itu nanti ada yang didampingi juga oleh dari pengajar praktek untuk guru penggerak ini ya Bu. Jadi saya minta nanti kesediaan itu juga, dan semoga saja ini juga bisa menjadi pengalaman bagi saya dan juga bisa meningkatkan kompetensi kita dan saya terutama. Nah, dari hasil percakapan kita hari ini kira-kira apa yang bisa Ibu simpulkan dari hasil Dari hasil percakapan ini tentunya mempermudah saya sebagai gambaran untuk pembelajaran saya berikutnya gitu, agar saya lebih mampu mempersiapkan lagi proses pembelajaran. Terima kasih Bu Ana atas waktunya. Sampai jumpa hari Kamis, nanti kita akan ketemu lagi di biologi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya malam lebih baiknya kita Siap, gerak, berdoa mulai. pembiasan cahaya kemudian menjelaskan sifat cahaya yang merupakan gelombang elektromagnetik dan menghitung besar sudut pantulan dari suatu sumber yang datang. Kemudian, nah sebelumnya kan kita sudah mempelajari mengenai gelombang dan bunyi. Nah, jadi ternyata materi kita sebelumnya itu berkaitan dengan materi kita hari ini. Nah, masih ingat nggak kira-kira berdasarkan mediumnya gelombang terbagi berapa? 1, 2, apa saja? Oke, gelombang longitudinal dan transversal itu berdasarkan medium atau arah angkatannya? Sedangkan melalui medium adalah gelombang apa saja? Detik apa lagi? Cahaya bersama jadi penerangan di dalam hidupku. Kau menangis senang dapat dibiasakan. Cahaya kau dibutuhkan. Bisa? Bisa. Oke, coba ya. 1, 2, 3. Dapat dibiaskan cahaya
kalian melihat proses terbentuknya pelangi. Kalian bisa membuat pelangi dengan alat-alat itulah yang kalian bisa melihat pelangi. Ingat, pelangi hanya bisa dilihat ketika hujan dan matahari ada di waktu bersamaan. Ketika cahaya matahari menembus air, cahaya itu dibelokkan sehingga menghasilkan bentuk warna yang berbeda. Tahukah kalian, sebenarnya pelangi itu berbentuk negara. Tetapi karena kita melihatnya dari bawah, jadi kita hanya melihatnya dalam bentuk satu lingkaran saja. Nah, kalian sudah tahu bagaimana pelangi bisa terbentuk kan? Jadi sekarang, ketika hujan, mungkin juga ada matahari, siapa tahu kalian bisa melihat pelangi. Terima kasih, sampai jumpa di waktu. Ya, lagi atau proses terjadinya pelangi. Oke, mantap. Ada lagi? Warna-warna pelangi. Oke, mantap. Ada lagi? Dari video pertama. Video pertama tadi apa? Oke, kebetulan cahaya dapat. Nah, kira-kira tadi dijelaskan ada nggak? Cahaya itu ada apa? Kembalikan lampunya. Kalian perhatikan lagi keadaan sekitar kalian. Kira-kira ada perbedaannya nggak? Perhatikan lampunya ada. Nah, kira-kira apa fungsinya dari cahaya? Oke, menerangi. Apa lagi? Membuat suatu benda terlihat jelas. Oke, makanya kita memerlukan cahaya. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari mengenai sifat-sifat cahaya. Berikutnya baru kita pelajari mengenai cermin dan alat-alat penting. Jadi hari ini khusus cahaya. Kedua tadi, ya, coba perhatikan langkah-langkahnya di praktikum kedua. Lima. Perhatikan yang tabelnya. Nah, itu pertama kalian buat garis. Garis lurus. Jika pakai ini juga tidak apa-apa ya. Garis lurus kalian bagi dua. Kalian bagi dua HPS-nya. Kemudian kalian garis. Nah, setelah kalian garis lurus, kalian kasih derajat yang udah kalian pakai tadi. Kalian lihat cahaya pantulannya terletak di mana. Kemudian, nah, kan kalau kalian lihat di sini 10 derajat sinar
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rida Gusnita SSI dari SMP Negeri 2 Rengat, calon guru penggerak Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Pada saat ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi yang di sini saya ditemani oleh Ibu Ana Wahyumi SPD dan saya juga didampingi oleh Ibu Pengajar Praktek Ibu Raja Alina SPD. Baik, gimana kabarnya Ibu Ana hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kemarin kita sudah melakukan observasi yaitu supervisi di kelas bersama Bu Ana. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang bisa Ibu istilahnya yang Ibu harapkan lah dari percakapan kita pada hari ini apa itu? Baik, Bu. Nah, tentunya yang saya harapkan yaitu kritik dan saran yang membangun, karena tentunya pada proses pembelajaran pasti ada kekurangannya ya, Bu. Nah, sehingga saya harapkan ada perbaikan-perbaikan untuk kedepannya. Ya, itu juga menjadi pengalaman bagi Bu Ana dan itu juga akan menjadi pengalaman bagi saya. Gitu, ya. Bagaimana perasaan Ibu setelah dilakukan observasi dan supervisi kemarin? Perasaan saya lega karena proses pembelajarannya sudah berjalan dengan lancar, kemudian praktikumnya juga lancar, walaupun mungkin ada beberapa perbaikan yang harus Gitu. Jadi sudah terencana, sudah dilakukan sesuai dengan rencana yang sudah dibuat di RTP ya Bu ya. Tadi Ibu mengatakan ada beberapa yang mungkin belum terlaksana ya. Nah, kira-kira dari yang tujuan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin, ada yang sudah tercapai atau mungkin semuanya sudah tercapai? Alhamdulillah saya rasa sudah tercapai, Bu. Misalnya menjelaskan tentang sifat-sifat cahaya, kemudian cahaya itu merupakan elektromagnetik, kemudian untuk tujuan pembelajaran seperti menyelidiki cahaya melambat lurus, kemudian pembiasan cahaya dan pemantauan cahaya, menghitung cahaya dari sudut datang dan sudut pantul itu sudah terlaksana pada proses pembelajaran. Iya, kemarin saya sudah menyaksikan juga anak-anak
melakukan praktikum dan sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah Ibu buat ya. Dan apakah rencana pembelajaran itu sudah terlaksana sesuai dengan RPP? Saya rasa sudah Bu. Ya? Karena kan kemarin saya menggunakan model pembelajaran discovery learning ya kan Bu. Nah di situ saya sudah memberikan stimulasi berupa lagu, kemudian video-video yang saya harapkan dapat membangun keinginan siswa untuk lebih ingin tahu lagi. Kemudian saya juga sudah memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada siswa. Kemudian saya juga sudah membentuk kelompok sehingga siswa bisa mengumpulkan data, kemudian mengolah data, dan di akhir itu dilakukan presentasi untuk pembuktian. Berarti apa yang Ibu rencanakan sudah terlaksana semua ya. Nah kemudian apa yang rasanya itu sudah baik Ibu lakukan selama pembelajaran yang rasanya sudah baik yang perlu Ibu pertahankan gitu? Saya rasa yang sudah baik karena pembelajarannya sudah berjalan lancar, kemudian langkah-langkahnya sudah sesuai gitu. Kemudian saya juga sudah menggunakan beberapa media pembelajaran untuk membangkitkan keinginan siswa mengetahui materi pembelajaran tersebut. Berarti itu yang perlu dipertahankan ya Bu ya, karena sudah medianya sudah lengkap, ada lagu, video pelajaran juga sudah ada gitu ya. Nah kira-kira dari kegiatan pembelajaran itu ada nggak yang perlu kira Ibu perbaiki ke depannya? Nah sepertinya ada beberapa yang harus saya perbaiki. Yang pertama itu manajemen waktu. Karena kan kemarin itu melakukan 3 percobaan ya Bu. Nah karena saya kurang memanajemen waktu sehingga ada beberapa media pembelajaran yang belum tersampaikan seperti PowerPoint-nya. Karena saya mengingat waktu untuk melaksanakan praktikum gitu Bu. Kemudian seharusnya saya lagu yang saya sediakan itu seharusnya saya munculkan di PPT, tidak saya tulis karena itu memakan banyak waktu seperti itu. Ya, berarti ada beberapa hal yang rasanya itu harus dilihat lagi ya. Nah, bagaimana cara Ibu memperbaiki nanti atau area pengembangan yang bisa kita lihat mungkin ada yang belum gitu. Bagaimana cara Ibu untuk bisa strategi pula yang bisa melakukan perbaikannya? Mungkin mencari referensi gitu Bu dari sumber-sumber seperti YouTube, bagaimana cara memanajemen waktu, kemudian lebih merencanakan lagi gitu waktu pembelajaran, misalnya untuk kegiatan pembukaannya berapa, kegiatan inti dan juga kegiatan penutup. Untuk yang PPP lebih rinci lagi ya, gitu. Berarti pembukaannya berapa menit ya, untuk yang menonton video lagu diperkirakan lagi, jadi tidak berlarut-larut di situ aja ya. Jadi perbaikan kedepannya di RPP lebih perencanaannya lebih matang lagi. Nah kira-kira berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukan perbaikan ini, dan kira-kira kapan nih Ibu mau mulai untuk melakukan perbaikan ini? Sebenarnya saya sudah mulai melakukan perbaikan dulu karena kan kemarin saya melaksanakan kegiatan pembelajarannya ini di 8D ya Bu. Iya. Nah ketika saya masuk di lokal lain seperti di lokal 8E, 8F, 8D, nah itu saya sudah mulai memanajemen waktu itu tersebut karena belajar dari kesalahan sendiri. Berarti sudah melakukan setelah di kelas 8D karena ada pembelajaran lagi di kelas lain, Ibu sudah melakukan perbaikan langsung ya. Dan itu merupakan satu yang kreatif Ibu ya, inspiratif juga, langsung bergerak untuk melakukan perubahan apabila terjadi sebuah yang kekurangan gitu. Kira-kira siapa yang menjadi sumber inspirasi nih bagi Ibu dan orang-orang yang bisa menyemangati Ibu nantinya untuk melakukan perbaikan atau pengembangan diri untuk dalam pembelajaran yang mana sekarang kan lagi menggalakkan pembelajaran yang berpihak kepada murid Ibu gitu. Yang menjadi sumber inspirasi mungkin rekan-rekan guru ya Bu, kemudian kepala sekolah, kemudian Bu Rida sendiri sebagai calon guru penggerak Sama-sama belajar juga. menjadi inspirasi bagi saya Bu Rida. Iya sama-sama. Jadi saya juga belajar dari Bu Anna bagaimana pembelajaran yang dilakukan kan seperti sharing membuat lagu tadi gitu kan, itu juga inspirasi bagi saya bagaimana nanti pelajaran matematika khususnya pelajaran saya bisa dibuat juga seperti itu gitu. Dan intinya kita sama-sama belajar gitu. Nah, apakah dari percakapan kita sekarang masih ada nggak yang rasanya Ibu rasakan yang mengganjal gitu dari hati Ibu gitu? Seperti
Artinya tidak ada, Bu. Tidak ada ya? Sudah cukup membantu saya agar kedepannya itu semakin lebih baik dalam proses pembelajaran. Berarti perasaan Ibu setelah kita coaching ini sudah merasa lega ya Bu? Terima kasih Bu Ana atas waktunya. Semoga pembelajarannya di kelasnya juga bagi saya sendiri juga bisa menjadi pengalaman, bagi Bu Ana juga lebih bersemangat lagi untuk melakukan perbaikan pembelajaran yang berpihak kepada murid dan guru. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama, Bu.